Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Novela Dolimetekohi dari Prodi Teknologi Laboratorium Medik Poltekkes Kemenkes Maluku. Di hari ini, saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan dan menjelaskan apa itu pemeriksaan urobilinogen feses. Nah, sebelum masuk di materi, saya akan memperkenalkan satu persatu teman kelompok saya. Yang pertama ada Anisya Widianti Rajo, Imelda Veronica Insoskrisifu, Liona Lonitenu, Ardi Sokota, Yuniska Tenlima, Melani Ahyate, Liani Lasailan, Agustina Heumase, dan juga Angelina Jesayas. Nah, teman-teman selamat menonton. Nah, teman-teman, pasti teman-teman tidak tahu kan apa itu urobilinogen? Nah, urobilinogen adalah pigmen tidak berwarna yang merupakan hasil reduksi bilirubin di usus. Sementara bilirubin adalah pigmen berwarna kuning yang terbentuk akan mengalami metabolisme di hati. Setelah hati akan diteruskan ke usus, dan di usus ini bilirubin yang sudah berbentuk bilirubin akan terkonjugasi. Nah, kemudian bertemu lagi dengan bakteri. Bakteri di usus ini akan mencegah bilirubin yang berwarna ini dan mengubahnya menjadi pigmen tidak berwarna yang disebut dengan urobilinogen. Urobilinogen 10% akan dibuang melalui feses dan sisanya diserap kembali dan dibuang melalui air kencing. Perkenalkan, nama saya Anisya Widianti Rajo dengan NIM P071721054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pemeriksaan feses. Teknik pemeriksaan feses memerlukan cara pengumpulan sampel yang benar, sehingga pemeriksaan dan interpretasi dapat menunjang ketepatan diagnosis. Nah, sebelum prosedur dilakukan, jelaskan terlebih dahulu kepada pasien maksud dan tujuan prosedur pemeriksaan. Nah, persiapan pasien terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel feses agar tidak mengganggu interpretasi, yaitu yang pertama, pasien harus melaporkan jika sedang mengonsumsi obat-obatan seperti antibiotik, laksatif, antasida, obat diare, ataupun obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS. Pasien juga sebaiknya melaporkan jika sedang mengonsumsi obat yang tidak diresepkan oleh dokter. Nah, yang kedua, pasien harus melaporkan jika baru saja menjalani prosedur diagnostik, di mana ia diminta untuk meminum cairan barium. Barium dapat membuat pemeriksaan parasit menjadi racun selama 5-10 hari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imelda Veronica Insoskrisifu dengan NIM P07172321064. Di sini saya akan melanjutkan materi tahap analitik, yaitu persiapan pasien. Nah, teman-teman, persiapan pasien yang ketiga yaitu pada kasus konstipasi atau sembelit atau yang lebih sering kita kenal dengan sebutan sulit buang air besar, pasien akan diminta untuk mengumpulkan sampel kapan saja pasien bisa. Setelah mengumpulkan sampel yang pertama, klinisi akan memberikan obat pencahar agar pasien dapat buang air besar dan dapat mengumpulkan sampel yang kedua. Pasien harus melaporkan jika ia mempunyai kesulitan untuk defekasi atau buang air besar, sehingga gagal mengumpulkan sampel pertama, sehingga dapat langsung diberikan obat pencahar oleh klinisi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu minta pasien untuk terlebih dahulu buang air kecil agar urin tidak tercampur dengan sampel feses. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya, semoga teman-teman dapat memahaminya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sandra Juniska Tenima. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengumpulan sampel pada orang dewasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasien telah terlebih dahulu buang air kecil. Yang kedua, pasien menutup jamban atau bedpan dengan kontainer khusus atau plastik. Feses tidak boleh diambil dari bedpan karena feses yang telah mengenai bedpan telah terkontaminasi dengan desinfektan. Feses juga tidak boleh bercampur dengan air sabun, ataupun tisu. Yang ketiga, pasien menggunakan sarung tangan tidak steril saat pengambilan sampel setelah defekasi sekitar 20-40 gram atau setara dengan 5-6 sendok sampel diambil menggunakan aplikator yang tersedia. Untuk memudahkan, instruksikan pasien untuk mengisi wadah tersebut setengah penuh, kemudian sampel dimasukkan ke dalam wadah dan ditutup dengan rapat. Kemudian kasus konstipasi, minta pasien untuk mengumpulkan sampel sebanyak 2 butir kacang, kemudian tutup wadah tersebut dengan rapat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Nama saya Ardi Sokota. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi mengenai prosedur pengumpulan sampel pada orang dewasa.
Prosedur yang keempat yaitu jika pengambilan sampel telah selesai, kontainer khusus atau plastik pada jamban atau bedpan bisa dilepaskan. Yang kelima, lepaskan sarung tangan lalu cuci tangan dengan bersih menggunakan sabun pada air yang mengalir. Yang keenam, wadah diberi label yang lengkap. Label berisikan nama lengkap pasien, umur, jenis kelamin, dan tanggal pengambilan sampel feses. Terdapat beberapa kebijakan yang berbeda dari laboratorium maupun rumah sakit. Tidak jarang label telah diisi sebelum prosedur dijalankan. Dan yang ketujuh, segera kumpulkan spesimen dan slip pada petugas laboratorium. Perkenalkan, nama saya Agustina Helmase. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengumpulan sampel pada anak yang masih menggunakan popok. Cara pertama adalah dengan mengambil sampel dari popok. Mengambil sampel secara langsung dari popok disarankan, namun untuk hasil interpretasi yang lebih baik, lapisi popok dengan plastik agar sampel tidak terserap ke dalam popok. Pastikan sampel tidak bercampur dengan urin. Cara lain ialah menggunakan kantong khusus berlabel data pasien yang disediakan oleh klinik atau rumah sakit. Kantong khusus tersebut ditempelkan pada kulit sekitar anus anak. Setelah spesimen terkumpulkan, kantong khusus tersebut dicabut lalu diserahkan pada petugas laboratorium. Dengan cara ini dapat dipastikan feses tidak tercampur dengan urin. Ya, perkenalkan, nama saya Melani Ahyate. Di sini saya akan membacakan prosedur pengumpulan sampel pada anak yang sedang dilatih atau baru saja dilatih memakai toilet sendiri atau toilet training. Satu, pasien anak didampingi oleh orang dewasa. Yang kedua, pasien anak didampingi untuk membuang air kecil atau membuang urin terlebih dahulu. 3, pendamping memasang kontainer khusus atau plastik. Kemudian prosedur berjalan serupa dengan pengumpulan sampel pada orang dewasa. Terima kasih. Ya, perkenalkan saya Raflesia Manisaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang preanalitik atau cara kerja. Peralatan-peralatan yang diperlukan pada pengambilan sampel untuk pemeriksaan feses antara lain wadah sampel, wadah bersih, kering, bebas dari disinfektan, dan mempunyai bukaan yang lebar untuk menyimpan feses. Tongkat aplikator atau tusuk gigi yang digunakan untuk mengambil sampel. Sarung tangan tidak steril untuk pasien mengambil sampel. Selanjutnya, kontainer khusus atau plastik. Kontainer yang dipasang khusus di jamban atau plastik bening digunakan untuk menampung sampel feses agar tidak terkontaminasi dengan air atau organisme dari jamban. Prosedur pemeriksaan feses meliputi pemeriksaan makroskopis dan pemeriksaan mikroskopis, tes darah samar tinja, pemeriksaan mikrobiologi, dan imunologi. Ya, perkenalkan, nama saya Angelina Rahenditayat. Saya di sini akan melanjutkan dari materi pra-analitik, yaitu cara kerjanya. Cara kerjanya yang pertama adalah alat. Alat-alatnya adalah lidi, diklat, objek glas, dan mikroskop. Yang berikutnya bahan-bahan. Bahan-bahannya adalah PCR, NaCl, eotin, dan luhur. Halo, perkenalkan, nama saya Walianila Sailan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerjanya. Langkah yang pertama, teteskan 3 tetes eosin di atas objek gelas. Yang kedua, ambil feses menggunakan lidi, letakkan dalam objek gelas dengan cara memutar. Yang ketiga, letakkan di gelas. Dan yang keempat, periksa di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 dan 40 kali. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Halo, saya Liana Tinu. Di sini saya akan menjelaskan bagian terakhir dari presentasi, yaitu pasca analitik interpretasi hasil. Jadi, urobilinogen. Penetapan kuantitatif urobilinogen dalam tinja memberikan hasil yang lebih baik jika dibandingkan terhadap tes urobilin. Karena dapat menjelaskan dengan angka mutlak jumlah urobilinogen yang dieksekresikan pada 24 jam sehingga bermakna dalam keadaan seperti anemia hemolitik dan ikterus obstruktif. Tetapi pelaksanaan untuk tes tersebut sangat rumit dan sulit, karena itu jarang dilakukan di laboratorium. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu pemeriksaan urobilinogen feses? Semoga materi dari kelompok kami berikan untuk teman-teman semua dapat kalian mengerti dan memahami. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.